qala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat dira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sangat agung, yaitu berupa kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan yang agung ini, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, ya, bertakwa, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan lagi untuk bertemu di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya, umat beliau yang senantiasa selalu mengharapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat dira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang amalan-amalan utama di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana
telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memahami bahwa ketika seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa berpuasa, maka Allah akan memberikan kepada kita sebuah tingkatan, yaitu berupa derajat takwa. Namun pertanyaannya adalah, apakah ketika kita berpuasa itu pasti akan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nah, tentu saja derajat takwa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sangat serius dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tidak serta-merta semua orang yang berpuasa, baik yang dia salatnya hanya ibadah salat fardu saja ataupun hanya ibadah salat fardu dengan ibadah-ibadah yang lain, akan sama mendapatkan derajat takwa? Tentu tidak. Ya. Jadi pada intinya, pada hakikatnya, derajat takwa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sangat serius menjalankan ibadah puasa ini, ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dengan hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala atau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa ada 3 amalan pokok, ada 3 amalan utama ya yang biasa menjadi kurikulum Rasulullah SAW ketika dalam menjalankan bulan suci Ramadan, dan ini semuanya sudah diterapkan, sudah diamalkan dengan istiqomah oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, 3 amalan pokok ini biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Apa saja itu? Yang pertama yaitu tingkatkan salat. Ya, yang pertama adalah tingkatkan salat. Tingkatkan salat, ya. Secara singkatnya, meningkat berarti bertambah. Yang mungkin awalnya kita biasa salat fardu saja, kemudian dengan salat-salat sunnah yang lain, maka di bulan suci Ramadan ini kita harus meningkatkan, berusaha semaksimal mungkin meningkatkan semua amalan-amalan salat kita, ya. Salat sunnah semua yang belum pernah kita kerjakan maka kita kerjakan, ya. Semua salat sunnah kita kumpulkan, apa yang kita ketahui, kemudian kita pelajari dan bagaimana cara mengerjakannya, kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini agar Ramadan kita pada tahun ini dikerjakan, kita lewati dengan secara maksimal. Misalkan ketika kita di bulan suci Ramadan ini, yang di luar Ramadan kita hanya biasa mengerjakan salat fardu saja, maka kita di bulan suci Ramadan ini kita tambah dengan ibadah salat sunnah duha misalkan, kemudian ibadah salat sunnah rawatib, ibadah salat sunnah yang selalu mengiringi salat fardu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang artinya barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat pada siang hari ataupun malam hari yang mengiringi salat fardu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya di surga kelak sebuah tempat di surga. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat-salat sunnah yang lain, yaitu misalkan kita salat duha. Salat duha kita tingkatkan kembali. Yang awalnya kita mungkin jarang salat duha, maka kita coba untuk salat duha, ya. Salat duha yang awalnya kita mungkin terbiasa mengerjakan 2 rakaat, maka kita tambah menjadi 6 rakaat atau 8 rakaat, ya. Di waktu syuruk, kemudian di pertengahan duha jam 9 atau jam 10-an, kemudian di akhir salat duha, di akhir waktu duha, yaitu kurang lebih jam 10 jam 11-an menjelang salat zuhur. Nah, kemudian itulah meningkatkan amalan salat kita, meningkatkan jumlah salat kita. Kemudian malamnya ditambah dengan ibadah salat tarawih berjamaah, kemudian ditutup dengan witir. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kedua yaitu perbanyak membaca Al-Qur'an. Perbanyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya. Membaca Al-Qur'an ini adalah amalan yang sangat utama di bulan suci Ramadan, karena di bulan suci inilah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Ya.
Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membaca Al-Qur'an, memperbanyak Al-Qur'an. Bisa saja tidak hanya menghafalkan ataupun baca, tapi kita juga bisa memahami makna Al-Qur'an, kemudian menafsirkan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, perbanyak membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Itulah cara berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, kemudian amalan yang ketiga yaitu adalah infak atau sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di luar Ramadan adalah orang yang sangat dermawan, ya, orang yang sangat dermawan kepada semua para sahabat-sahabatnya. Akan tetapi beliau akan lebih sangat dermawan ketika berada di bulan suci Ramadan. Ya, hal ini pun beliau sampaikan, beliau support kepada semua para sahabat untuk senantiasa meningkatkan sedekah infaknya di bulan suci Ramadan. Dan bahkan menyiapkan di bulan suci Ramadan, ya, sebelum bulan suci Ramadan disiapkan bekal untuk berinfak atau bersedekah di bulan suci Ramadan. Nah, hal ini bertujuan adalah agar ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan akan lebih maksimal kembali, baik dari ibadah fi'liyah ataupun maliyah, ya, semuanya bisa kita maksimalkan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berinfak di bulan suci Ramadan, maka pahala yang kita bisa dapatkan justru pasti akan jauh lebih besar. Ya, apabila kita berinfak di luar bulan suci Ramadan, mungkin kita akan mendapatkan 700 kali lipat. Kemudian apabila di bulan suci Ramadan, maka dikalikan 10, ya, menjadi 7.000 kali lipat. Nah, itulah keutamaan istimewanya berinfak atau bersedekah di bulan suci Ramadan. Walaupun kita bersedekah hanya dengan sebutir biji kurma, sebutir kurma ataupun dengan seteguk air. Nah, baik, itulah sahabat dira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan utama ini bisa kita amalkan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diamalkan, ya, bisa dipraktekkan, dan mudah-mudahan pada bulan Ramadan kali ini kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang belum subscribe, like and share, ya, silakan tekan tombol subscribe-nya, ya, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari edisi Dirasah Ramadan atau Dira di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ini semua bisa memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dan ilmu yang bermanfaat di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian dari saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.